Keluarga adalah gereja kecil, dan keluarga adalah sebuah fondasi dasar bagi masyarakat. Jadi, keluarga yang sehat, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang kudus adalah sebuah jaminan dan keharusan untuk bertumbuhnya gereja dan juga masyarakat yang berkembang. Begitu juga sebaliknya, saat keluarga tidak sehat, saat keluarga menghadapi banyak masalah, saat keluarga jatuh ke dalam dosa, maka kita tahu bahwa gereja akan mengalami sebuah hal buruk dan juga masyarakat akan mengalami kehancuran. Jadi begitu pentingnya keluarga. Mengapa kita harus membangun keluarga yang kudus dan juga berkembang dan sehat? Tentu saja kita akan bertanya-tanya, Romo, apakah itu sebuah kemungkinan? Kita tahu bahwa kita ini manusia yang lemah. Setidaknya ada 3 hal yang membuat kita kerap kali membuat kesalahan dan juga berdosa dalam konteks keluarga. Pertama adalah kelemahan kedagingan kita, egoisme kita. Kedua adalah pengaruh buruk dari masyarakat sekitar, dari sosmed, dari berbagai hal yang kita dengarkan di sekeliling kita. Dan ketiga tentunya pengaruh dan juga hal-hal buruk yang berasal dari sang jahat. Hal-hal ini membuat kita akhirnya jatuh dan membuat kesalahan dan bahkan berdosa. Kadang-kadang kita menjadi egois pada mereka yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian utama kita. Kadang-kadang kita juga menyakiti mereka yang seharusnya kita cintai. Kadang-kadang kita juga mengkhianati mereka yang seharusnya kita setia kepada mereka. Lalu bagaimana, Romo, agar kita mampu mengembalikan kondisi keluarga kita yang kerap kali bermasalah, yang kerap kali mengalami jatuh bangun secara khusus, permasalahan dalam keluarga, di mana kita pernah melukai, kita pernah melakukan hal-hal buruk dan dosa? Jawabannya ada di kayu salib. Jawabannya ada pada Yesus yang disalib. Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi salah satu kunci dasar keluarga untuk menjadi kudus adalah kemauan untuk meminta maaf dan juga keberanian untuk memberikan maaf. Rendah hati untuk mengakui kesalahan dan juga keberanian untuk memberikan maaf. Romo, apakah mungkin? Karena mengampuni itu sangat susah, bahkan hampir mustahil. Apalagi kalau yang melakukan kesalahan, kalau yang melukai, kalau yang mengkhianati itu adalah orang yang paling kita cintai, orang yang terdekat di dalam hidup kita. Rasanya gak mungkin, rasanya sulit sekali. Bagaimana, Romo, cara kita mengampuni? Sekali lagi, jawabannya ada di kayu salib, jawabannya ada di Yesus yang tersalib. Perhatikan kata-kata Yesus, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa saat dia mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Pengampunannya dalam konteks doa. Ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena pengampunan pada akhirnya adalah rahmat Tuhan. Kemampuan kita untuk menerima kembali orang yang telah berbuat jahat kepada kita, orang yang melukai kita, adalah kemampuan yang berasal dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, doa menjadi elemen yang sangat penting. Saat kita sulit untuk mengampuni,
saat kita sulit untuk menerima bahwa diri kita juga telah berdosa, berbuat salah, mungkin kita kurang berdoa. Mungkin kita kurang mengandalkan Tuhan di dalam hidup berkeluarga kita. Jadi saat kita susah mengampuni, ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berdoa. Kita mohon kepada Tuhan rahmat untuk mengampuni. Kita mohon kepada Tuhan rahmat untuk menerima kembali, berekonsiliasi dengan orang-orang keluarga kita sendiri yang mungkin sudah melukai hati kita. Dari sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana pengampunan dan permohonan ampun dapat berlangsung dalam konteks keluarga. Pertama, berani untuk mengkoreksi diri setiap hari. Setiap hari mungkin sebelum tidur kita bertanya dalam diri kita adakan waktu hening dan bertanya, apakah hari ini saya sudah berbuat baik atau ada hal-hal buruk yang saya lakukan kepada keluarga saya. Dengan menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, kemudian tahap kedua adalah membawa hal ini di dalam doa. Tuhan, mampukan saya untuk memohon ampun. Tuhan, mampukan saya untuk mengakui kesalahan saya. Dan akhirnya, tahap ketiga, kita juga perlu membiasakan diri untuk berdoa sebagai keluarga. Tidak hanya berdoa sebagai keluarga, kita juga berdoa dengan gereja universal. Jadi betapa pentingnya tugas dari orang tua membawa anak-anaknya ke gereja setidaknya setiap hari Minggu. Dan jangan lupa, kita belajar dari Tuhan yang mengampuni. Sudahkah kita melakukan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat pada kesempatan indah ini? Kalau Tuhan memberikan kita pengampunan, kita pun diajarkan untuk mengampuni sesama kita. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.